Beberapa waktu yang lalu terjadi kebakaran besar di Glodok, pertokoan Glodok ya. Dimana di atasnya juga ada klub, ada diskotik ya, apa klub ya? Itu karaoke. Karaoke ya, iya iya. Dan itu banyak korban yang tewas juga di situ, ya. Dan ada beberapa pramugari dan rekan-rekannya, ada juga katanya ada pegawai, ada orang BUMN juga ya. Terakhir yang kata baru diidentifikasi ya. Dan ini bapak-bapak ini kan dari Jakarta Barat, artinya beliau-beliau inilah yang menjadi saksi pada saat pemadaman kebakaran besar di Glodok. Nah Pak, sebenarnya suasana pada saat itu tuh gimana Pak? Itu kan kita lihat di atas ada orang yang minta tolong. Itu emang orang itu udah nggak bisa turun lagi lewat jalan mobil kah, atau lewat tangga, atau lewat jalan itu darurat, apa gimana tuh Pak? Minta tolong di atas gimana ceritanya? Ya, Pak Agus. Pak Agus yang pertama. Baik. Kita pada saat awal terima berita itu pukul 21.22. Dari Dinas Kebakaran menerima informasi Jaya 65 kebakaran dari Polsek Taman Sari pukul 21.22 dan meluncurkan pos terdekat dengan TKP, yaitu ada di sektor Taman Sari. Kebetulan saya jaga di sana, piket di sana. Pada saat diluncurkan itu kita meluncurkan tahap pemberangkatan awal sebanyak 4 unit pompa dan 2 unit pendukung pada saat itu. Kita bersiap, kita memakai APD lengkap, kita berangkat ke TKP. Di dalam perjalanan kebakaran sudah besar, terlihat dari pada saat kita dalam perjalanan menuju ke TKP. Itu api sudah besar. Nah, 5 menit kemudian kita sampai di lokasi. Saat itu saya dan tim saya pertama tiba di sana. Itu suasananya sangat dramatis, Mencekam. terharu, mencekam, campur aduk. Apa coba? Dramatisnya gimana? Dramatisnya jadi ketika sampai di sana ada korban atau orang yang masih berada di lantai atas. Minta tolong teriak-teriak tuh ya? Mereka minta tolong kepada tim damkar, tolong Pak, tolong kami Pak. Bahkan ada yang sampai pengen loncat ke bawah. Karena paniknya ya? Betul, karena mereka merasakan panasnya di Atas itu? atas itu. Mereka Rata-rata perempuan apa laki-laki Pak yang tolong? kebanyakan laki-laki. Laki-laki ya? Laki-laki. Yang selamat ya. Nah, mereka teriak, minta tolong, berusaha ingin loncat, namun dari tim kita, di tim damkar, berusaha untuk menenangkan. Kita dari bawah, Pak, Ibu, tolong jangan loncat, nanti tim penyelamat yang akan menyelamatkan. Bersabar, tunggu tim penyelamat Akan datang. akan segera menyelamatkan. Kira-kira ada berapa orang di atas yang teriak-teriak tuh Pak? Di atas itu ada 9 orang. Oke. Dan tadi saya juga dengar tadi ada yang teriak, Pak Damkar panas Pak. Tadi. Betul. Aduh itu menyeramkan. Nah, pada saat itu kita bagi 2 tim. Tim pertama fokus ke penyelamatan korban dan tim kedua fokus ke pemadaman. Kita bergerak ke atas, kita cari akses penyelamatan melalui dalam gedung. Pertama, yang tim pertama akses dari penyelamatan melalui luar gedung. Ya. Ya, kita 2 sistem penyelamatan dari luar dan dari dalam gedung. Ternyata dari dalam gedung itu sulit. Kenapa Pak? Karena apinya sudah besar. Sudah sangat besar. Itu lantai berapa sih paling atas? 9. Ya. Kita masuk ke lantai atas, lantai 8. Pada saat saya ke atas itu, saya masih berpapasan dengan pengunjung yang sedang evakuasi di tangga darurat. Ya. Saya ke atas melalui tangga darurat. Saya tanya pihak keamanan, Pak, tolong arahkan saya menuju ke atas. Melalui mana? Pak, lewat tangga darurat. Oke, ayo. Saya ke atas, saya ke sana. Saya coba dan tim yang di bawah ini merangkai jalur pemadaman ke atas. Ya. Saya sampai duluan di atas. Dari pihak gedung sudah melakukan upaya pemadaman. Sudah menggunakan hidran gedung. Nah, pada saat itu saya ambil alih. Pak, sini biar kami yang melanjutkan tugas pemadaman, saya bilang. Baik Pak. Saya lakukan pemadaman. Nah, pada saat saya melakukan pemadaman, saya lihat atap-atap dari plafon ini sudah mulai berjatuhan.
Saya waktu itu berdua dengan anggota saya. Berdua, saya melakukan pemadaman. Ri, ini Naluri pemadam. situasinya ini mau runtuh. Kita berhati-hati ya, saya bilang. Namun semakin lama atapnya ini semakin Mau jatuh ya? jatuh. Nah, kemudian saya bilang ke anggota saya, Ri, kita mundur lagi 5 meter. Kita mundur lagi, kita cari posisi paling aman buat keselamatan petugas. Kita berusaha di situ, kita lakukan pemadaman. Tidak lama kemudian runtuh. P9. Satu ruangan itu atapnya. Satu lantai itu runtuh. Satu lantai runtuh. Alhamdulillah saya bilang, alhamdulillah anggota saya selamat. Dan saya dengar di radio, di monitor bahwa kita juga meminta bantuan untuk unit Bronto Skylift untuk penyelamatan di luar gedung. Luar gedung. Oh, yang pada minta tolong tadi. Itu Betul. berarti yang pakai Unit tangga. naik ke atas gitu ya. Iya. Itu berapa orang yang diselamatkan pakai Bronto tadi apa deh? Skylift. Bronto Skylift. Bronto Ya. Skylift. Itu ada 9 orang. Ada nggak yang udah pingsan diselamatin pakai Bronto itu? Enggak, Kebanyakan mereka itu mengalami shock, trauma, shock, sesak juga ada. Karena kan tadi aja kita seperti tadi di depan itu kena asap aja itu mata tenggorokan tuh perih sekali. Bapak sempat lihat ada mayat yang di depan Bapak gitu? Enggak. Tidak. Karena posisi korban yang terjebak ada di mungkin di lantai 9 Yang tadi runtuh tadi ya? yang runtuh. Dan rata-rata korban yang meninggal tuh mereka nggak bisa keluar karena asap pekat atau apa mereka pingsan karena asap apa gimana Pak? Jadi dalam situasi kebakaran sebetulnya yang paling membunuh itu bukan api melainkan asap. Asap, betul. Baik korban maupun kami pun petugas, asap itulah yang membunuh. Saat ruangan itu sudah dipenuhi asap yang menggulung itu dia akan terus mencari ruang untuk dia mengisi ruang-ruang kosong untuk dia menuju ke atas. Nggak mungkin asap itu ke bawah. Betul. Ya, makanya di sana kan kita terlihat karena adanya upaya pemadaman dari dalam gedung sehingga perambatan ya terus ke atas seiring asap itu terus mengisi tiap ruangan, dia asap yang keluar itu pun sama membawa hawa panas. Kalau terus menerus melintas dan ada bahan mudah terbakar maka akan terbakar juga. Nah jadi besar kemungkinan para korban ini terjebak karena dia sudah tidak mampu lagi mencari jalan keluar dengan asap yang begitu pekat tanpa menggunakan alat bantu napas. Saya yakin nggak lama, nggak butuh waktu lama, hitungan 1-2 menit itu udah tergeletak. Ada, jadi bisa jadi dia pingsan, dia tidak bisa menyelamatkan diri, akhirnya tertimpa reruntuhan atau terbakar gitu Pak ya? Iya. Ada hal-hal ini nggak sih Pak yang di luar logika berpikir kita yang tidak masuk akal terjadi di situ? Kita lihat di tayangan ini. Di balik kisah penyelamatan evakuasi kebakaran Glodok Plaza, siapa sangka jika ada kisah misteri yang terjadi. Hal inilah yang dialami oleh salah satu petugas damkar yang bernama Budiman yang mengalami kejadian mistis saat melakukan evakuasi korban kebakaran di Plaza Glodok, Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Ia yang tengah bertugas seorang diri mengaku mendengar bisikan-bisikan gaib hingga menyaksikan keajaiban saat mengevakuasi gedung tersebut. Tapi pada saat itu ya saya berinisiatif sendiri juga menyebar, tapi kayaknya nggak jauh dari teman-teman, gitu kan. Menyisir, mencari bagian yang belum disisir. Nah, ketika saya menyisir, ya saya kira ada teman Pak. Kok kayak masih ada suara orang rame gitu kan. Oh masih ada teman saya nih, masih aman saya. Ketika saya mau panggil teman saya, salah satu nih anggota saya nengok ke belakang kok nggak ada. Nggak taunya teman saya semua udah ada di luar Pak, udah nungguin. Saya panggil, kenapa kamu ada di sini? Saya kira ada di... Itu tadi siapa yang itu? Komandan sendiri katanya. Waduh. Di balik banyaknya kisah misteri yang dialami oleh para petugas damkar saat mengevakuasi, semoga saja para korban yang masih belum teridentifikasi bisa segera ditemukan jenazahnya.
karena ini kan pekerjaan Bapak ini kan benar-benar taruhannya nyawa. Bagaimana dengan keluarga? Apa ketika Bapak menghadapi hal itu sebelum ke tempat kebakaran itu Bapak izin dulu sama istri, sama anak? Pasti. Kepikiran gak sih Pak? Ketakutan gak sih Pak? Ada rasa takut gak? Aduh, setiap kali ada kebakaran ada rasa kayak gitu gak Pak? Pasti ada. Ya kita juga petugas pemadam kebakarannya sama seperti Mbak dan Om Uya gitu kan. Kita manusia biasa. Jadi rasa takut, Pasti. kepanikan, kegelisahan dalam bekerja, apalagi kita menghadapi Pasti ada ya Pak ya? api yang sedang membara pasti ada. Nah, ini ada ucapan terima kasih dari masyarakat sama petugas damkar, kita lihat. Halo Bapak-Bapak Damkar di Indonesia, kenalin aku Ame, mbak-mbak yang nyangkut piercingnya di kursi. Aku bersama kursi seharga motor metik ini mengucapkan terima kasih buat bantuannya, terutama buat Damkar Kota Bandung, karena sudah menyelamatkan hidung dan kursi yang mahal ini. Terima kasih, sehat selalu. Hai, kenalin nama saya Opi. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Damkar Ragunan yang telah menyelamatkan ATM saya yang terjebur di selokan Ragunan. Sekali lagi untuk Bapak Damkar, semoga menjadi pahlawan tanpa tanda jasa dan selalu sehat. Terima kasih. Saya berterima kasih kepada petugas damkar dengan tim reaksi cepatnya menyelamatkan kucing yang terjebak di dalam lubang pembuangan air. Ada-ada aja. Ya udah. Terima kasih buat bapak-bapak damkar ya, luar biasa Pak. Tetap semangat ya kan. Dan setelah ini ada juga ya kisah damkar yang berbeda. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Jam Praktek.